Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita pada saat ini, yaitu terdapat dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, secara naluriah, manusia ingin dipuji, diprioritaskan, diperhatikan, dan bahkan ingin agar tidak disepelekan dalam segala hal. Sikap seperti ini atau pemahaman seperti ini, ia akan cenderung untuk meninggikan diri dan bahkan sulit bagi dia untuk merendahkan diri. Karena pada zaman keras ini, orang berpikir bahwa ketika saya merendahkan diri, itu adalah identik dengan kelemahan. Tetapi sesungguhnya bahwa perendahan diri adalah sifat bijak. Sehingga dengan sifat bijak yang dimiliki oleh seseorang, ia akan menerapkan pola kehidupan bahwa ia adalah orang yang paling tidak pintar, bahwa ia adalah orang yang paling tidak hebat. Artinya dia lebih menonjolkan sifat-sifat kesetaraannya dalam lingkup dimanapun ia berada. Sikap seperti inilah yang Tuhan harapkan atau yang inginkan agar kita terapkan dalam kita menjalani setiap proses rangkaian kehidupan kita. Seperti Tuhan menerapkan sikap keteladanan, yaitu pada perendahan diri. Ketika ia dicela, ketika ia difitnah, ia tetap pada perendahan diri, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Sehingga dengan hal ini Bapa mengasihi dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mau hidup dalam perendahan dalam diri, beranilah untuk mengakui kesalahan. Beranilah untuk mengakui setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi ada kalanya, karena gengsi masih kental dalam diri seseorang, ia lebih memilih untuk menyembunyikan setiap kesalahan dan kelemahannya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Sehingga ia lebih memilih untuk berlaku munafik atau berpura-pura. Dan yang kedua ialah mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar tidak hanya pada sebuah pendidikan yang formal di sekolah maupun di bangku perkuliahan, tetapi di lingkup kehidupan kita berada. Ketika kita hidup dalam perendahan diri, beranilah untuk menjadi pribadi yang mau belajar dan diajar dari setiap kegagalan yang kita lewati. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu, bahwa kita akan menjadi pribadi yang tidak akan berhasil. Tetapi justru kegagalan mengajarkan kita untuk bagaimana kita terus berproses dalam hidup ini. Karena dengan kegagalan memotivasikan kita untuk terus berjuang dan berjuang, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berhasil. Karena untuk mencapai suatu keberhasilan, ya tidak ada yang mudah. Semuanya dilewati pada proses perjuangan. Maka itu belajar dari perendahan diri dan milikilah sikap perendahan diri seperti Kristus yang telah memberikan sosok keteladanan dalam hidup kita. Karena ketika kita memiliki yang namanya perendahan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang akan berhasil. Karena dengan perendahan diri kita menjadi pribadi yang terus belajar dan belajar. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati di dalam Tuhan, dalam segala hal, maupun itu aktivitas kita, pekerjaan kita, di bangku pendidikan kita, dan dunia pekerjaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.